akan dibacakan oleh Dr. Adam Yustian. Kita langsung saja ke materinya, yaitu pemakaian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya dengan suara, kata, frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Namun di sini kita akan membahas penggunaan tanda baca yang berupa pertama yaitu tanda kurung, dan kedua yaitu tanda kurung siku, dan ketiga adalah tanda petik, dan keempat adalah tanda petik tunggal, dan kelima adalah tanda garis miring, dan keenam adalah tanda penyingkat atau apostrof. Oke, kita langsung saja ke materinya, yaitu pertama tanda kurung. Tanda kurung dalam bahasa Inggrisnya yaitu bracket, yang artinya tanda baca yang digunakan secara berpasangan, kurung buka dan kurung tutup, untuk memisahkan atau menyisipkan teks ke dalam kata lain. Ada 4 jenis tanda kurung, yaitu pertama yaitu tanda kurung atau kurung lengkung, yaitu round brackets. Dan kedua yaitu tanda kurung siku atau kurung tegak, yaitu square brackets. Dan ketiga adalah tanda kurung kurawal, yaitu curly brackets. Dan keempat adalah tanda kurung sudut, angels bracket. Fungsi tanda kurung. Menurut pedoman EYD, tanda kurung lengkung digunakan untuk pertama yaitu mengapit keterangan atau penjelasan. Contoh yaitu bagian perencanaan sudah selesai menyusun DIK, yaitu daftar isian kegiatan kantor itu. Dan kedua yaitu mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Contoh yaitu pejalan kaki itu berasal dari kota Surabaya. Dan ketiga yaitu mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan keterangan. Contoh yaitu faktor produksi menyangkut masalah A. Alam, B. Tenaga kerja, dan C. adalah modal. Jenis-jenis tanda kurung. Pertama yaitu tanda kurung sebagai tambahan keterangan. Tanda kurung digunakan sebagai tanda tambahan keterangan maupun penjelasan dalam suatu kalimat. Misalnya, A. Penggunaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah harus sesuai dengan FUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu situs resmi WHO, World Health Organization, menjelaskan peta interaktif yang memberikan angka global terbaru berdasarkan kasus COVID-19 yang terjadi di setiap negara. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menyelenggarakan lomba karya video kreatif untuk memperingati HUT Republik Indonesia ke-76. Kedua yaitu tanda kurung sebagai penjelasan. Tanda kurung digunakan untuk memberikan penjelasan atau keterangan yang bukan merupakan bagian utama dalam suatu kalimat. Contohnya yaitu A. Raja Ampat, salah satu kabupaten di Papua, merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia. Yang kedua, Bu Sutami, istri korban, menjelaskan kegiatan. C. Tobey Maguire, sebelah kanan terlihat duduk dengan sahabatnya, yaitu Leonardo DiCaprio, dalam foto lawas tersebut. Ketiga, tanda kurung menandakan suatu kata. Tanda kurung juga digunakan untuk menandakan suatu kata atau huruf yang bisa dihilangkan tanpa mengubah makna suatu kalimat. Seperti contoh, A. Toko akan kembali dibuka pada tanggal 18 Agustus 2021. B. Foto pertama di dunia adalah Lee Grass yang diambil oleh seorang bernama Joseph Nice pada tahun 1826. C. Sejak operasi pertamanya pada tahun 2004, bus Transjakarta tetap beroperasi sebagai transportasi massal hingga sekarang. 4. Tanda kurung mengapit huruf atau angka. Dilansir dari FUEBI Daring. Tanda kurung juga dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Misalnya, pertama, yaitu kegiatan ekonomi meliputi A. Produksi, B. Distribusi, dan C. Konsumsi. Kedua, berikut adalah syarat yang harus dimiliki untuk pembuatan KTP. A. Telah berusia 17 tahun. B. Surat pengantar dari RT atau RW. C. Yaitu fotokopi kartu keluarga. D. Fotokopi akta kelahiran. E. Surat keterangan pindah atau datang dari luar negeri jika bukan merupakan warga daerah tempat pembuatan KTP. Dan F. Yaitu
datang tanpa diwakili untuk pengambilan data KTP. Ciri kedua yaitu tanda kurung siku. Tanda kurung siku disimbolkan dengan tanda seperti berikut. Menurut Jonter Pendapatan Sitorus dalam buku Mengenal Tata Bahasa Indonesia 2019, tanda kurung siku berfungsi cukup penting dalam hal pengutipan pendapat dari berbagai literasi. Fungsi tanda kurung siku. Fungsi dari penggunaan tanda kurung siku yakni: pertama, fungsi pertama tanda baca ini ialah sebagai penanda jika kutipan yang ditulis bisa jadi salah, karena sesuai dengan sumber asli, artinya pengguna kutipan tersebut tidak bisa semena-mena mengubah kutipan yang digunakan, karena hanya mengikuti apa yang tertera di dalam sumbernya. Dan kedua yaitu fungsi kedua tanda baca kurung siku ialah untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelasan yang ada di dalam tanda kurung. Artinya, tanda kurung siku dipakai untuk memberi keterangan kalimat yang sebelumnya sudah ada dalam tanda kurung. Contoh penggunaan tanda kurung siku. Pertama, tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, A. Ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara hidup. B. Ia melihat Anton keluar dari rumah itu. Dan C. Penggunaan bahasa dalam penyusunan tugas akhir sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan D. Pemanfaatan kedelai dalam pembuatan tempe. Kedua, tanda kurung siku digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang ada di dalam tanda kurung. Misalnya, A. Fungsi utama jantung. Fungsi tersebut telah dijelaskan di bab 2, lihat halaman 61, adalah memompa darah ke seluruh tubuh. D. Persamaan fungsi matematika. Persamaan ini telah dicantumkan dalam bab 10, lihat halaman 200, akan dibahas lebih lanjut di bab ini. C. Gerai pembelanjaan yang terletak di tengah kota telah berdiri selama 15 tahun. Akhirnya resmi ditutup. Dan D. Yaitu Elton John adalah penyanyi legendaris asal Inggris, lahir pada tahun 1947, yang mempunyai banyak lagu terkenal. Salah satunya yaitu Candle in the Wind. Selanjutnya materinya akan dibacakan oleh Lulu Zulfaiza. Oke, selanjutnya nomor 3, di sini ada tanda petik. Tanda petik atau tanda kutip yang dalam bahasa Inggrisnya quotation mark, yaitu tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk menandai ucapan, kutipan, frasa, ataupun kata. Di sini ada dua jenis tanda petik. Yang pertama, tanda petik tunggal seperti gambar di samping ini, dan juga tanda petik ganda seperti gambar di samping ini. Dalam bahasa Indonesianya, istilah tanda petik umumnya merujuk pada tanda petik ganda atau disebut juga sebagai tanda petik dual. Sedangkan istilahnya tanda petik tunggal biasanya disebut secara spesifik, tergantung pada jenis hurufnya. Tanda kutip pembuka dan penutup bisa berbentuk serupa atau berbeda antara kiri sebagai pembukanya dan yang kanan sebagai penutupnya. Menurut EYD, tanda petik 2 ini digunakan untuk yang pertama mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara dan naskah atau bahkan tertulis lainnya. Contohnya, tanda petik ganda, saya belum siap, tanda petik ganda, kata Mira, tanda petik ganda, tunggu sebentar. Tanda seru, tanda petik ganda, terus tanda petik ganda lagi, saya takut, tanda petik ganda, kata Udin. Seperti gambar di samping ini. Yang kedua, mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya saja, tanda petik ganda, berdiri, aku, tanda petik ganda, terdapat pada halaman 5 buku itu. Terus yang ketiga, mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya, pekerjaan itu dilaksanakan dengan cara, tanda petik ganda, coba dan ralat, tanda petik ganda lagi. Saja, Wayan adalah anak yang sangat, tanda petik ganda, alay, dan akhirnya juga menggunakan tanda petik ganda. Berikutnya, menutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Contohnya, kata Tono, tanda petik ganda, saya juga minta satu, akhirnya juga tanda petik ganda. Terus yang terakhir,
Menutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Contohnya, karena warna kulitnya Budi mendapat julukan tanda petik ganda hitam, tanda petik ganda. Begitu seperti gambar di samping ini. Sedangkan tanda petik tunggal digunakan untuk yang pertama, mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Contohnya, tanya Basri, tanda petik ganda, kau dengar bunyi tanda petik tunggal, kering-kering tanda petik tunggal, tadi tanda petik ganda. Terus yang kedua, mengapit makna, terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Contohnya, feedback, tanda petik tunggal, balikan tanda petik tunggal. Oke, berikutnya yang di bagian nomor 4 di sini ada tanda garis miring, di mana tanda garis miring ini yaitu tanda baca yang berbentuk garis hampir vertikal, yang bagian atasnya agak condong ke sebelah kanan dan bagian bawahnya ke sebelah kiri garis vertikal. Di Amerika Serikat, tanda ini disebut juga slash atau forward slash, sedangkan di Britania Raya disebut stroke. Menurut pedoman EYD, tanda ini dipakai yang pertama di dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contohnya seperti gambar berikut ini. Nomor .7 garis miring PK garis miring 1973, Jalan Keramat 3 garis miring 10, tahun anggaran 1985 garis miring 1986. Ya, contoh yang kedua, sebagai pengganti kata atau tiap, contohnya dikirimkan lewat darat garis miring laut dalam kurung, kirimkan lewat darat atau laut tutup kurung. Harganya sebesar 25,00 garis miring lembar dalam kurung, harganya sebesar 25,00 tiap lembar tutup kurung. Lanjutannya di sini tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan juga penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya seperti gambar di samping, nomor .7 garis miring PK garis miring 2 garis miring 2013, Jalan Keramat 3 garis miring 10, tahun ajaran 2012 garis miring 2013. Yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Misalnya, mahasiswa garis miring mahasiswi sama dengan mahasiswa dan mahasiswi. Yang kedua, dikirimkan lewat darat garis miring laut sama dengan dikirimkan lewat darat atau lewat laut. Yang ketiga, buku dan garis miring atau majalah sama dengan buku dan majalah atau buku atau majalah. Dan juga harganya sebesar Rp1.500 garis miring lembar sama dengan harganya sebesar Rp1.500 setiap lembar. Yang ketiga, tanda garis miring ini dipakai untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang dituliskan orang lain. Misalnya, buku pengantar link garis miring G garis miring Wistik Karya Verhard dicetak beberapa kali. Asmara garis miring N garis miring Dana merupakan salah satu tembang macapat budaya Jawa. Dia sedang menyelesaikan. 5. Tanda penyingkat. Tanda penyingkat atau apostrof adalah tanda baca pada bahasa yang menggunakan alfabet Latin atau alfabet tertentu lainnya. Menurut Oxford English Dictionary, kata apostrof berasal dari bahasa Yunani, apostropos atau peniadaan bunyi dalam ucapan. Tanda ini mirip dengan penutup tanda petik tunggal dan juga dengan simbol prima, meskipun memiliki fungsi yang berbeda. Tanda penyingkat atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Tanda apostrof sering disalahgunakan, contohnya dalam kata doa. Seharusnya kata tersebut tetap ditulis doa. Sama halnya seperti kata Jumat, yang seharusnya juga tetap ditulis Jumat karena merupakan kata dalam bahasa Indonesia. Contoh tanda penyingkat. 1. Andi, apostrofkan Kusurnadi secara langsung. Konteks kata apostrofkan berarti akan. 2. Kamu sudah mengerjakan tugasnya, apostrofkan. Konteks kata apostrofkan berarti bukan. 3. Dia lahir pada apostrof 98. Konteks angka 98 yang diberi tanda apostrof artinya menghilangkan bagian angka 19 yang harusnya terletak di depan angka 98.
Kontak apostrof 98 apostrof berarti 1998. 4. Aku apostrof lah tahu semuanya. Tentang konteks kata apostrof lah berarti telah. 5. Ia akan kembali ke Indonesia pada 14.08 apostrof 21. Konteks angka tersebut artinya 14/8/2021. Kesimpulan, tanda kurung digunakan untuk mengapit tambahan keterangan, sedangkan tanda kurung siku digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelasan yang sudah bertanda kurung. Tanda petik atau tanda kutip adalah tanda baca yang digunakan berpasangan untuk menandai suatu yang diapitnya. Tanda petik dua atau ganda biasanya cukup disebut tanda petik, sedangkan tanda petik satu atau tunggal biasanya disebut secara spesifik. Satu tanda petik tunggal mirip bentuknya dengan tanda penyingkat atau apostrof. Tanda garis miring digunakan untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan serta kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Kaidah tanda penyingkat atau apostrof hanya satu, yaitu bahwa tanda apostrof digunakan untuk menunjukkan bagian kata atau bagian angka tahun yang dihilangkan. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Sekian mungkin hanya itu dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But I already died. I will try to latch myself out of your space, far away, until the distance passes its line. It's a new journey. My heart has had enough of pain. Once a fool, now I'm away. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you've taken stop me to care.